Halo Yeni. Ya, Halo Yeni. ya, halo. Apa kabar? Baik. Ya, saya sudah dengar kalau Yeni udah memilih Pak Jokowi ya. Ya. Congratulations. Thank you. I appreciate with both your desire for that. Ya. Who's this? Who's calling, please? This is Prabowo. Oh, maaf. Oke. Wow. Iya. Iya. Assalamualaikum, selamat malam semua hadirin hadirat dan juga adik-adik dari Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan. Dan juga tidak kalah pentingnya teman kita yang selalu menemani band kesayangan kita, The Miracle Band. Ya, as usual seperti biasa, setiap hari Jumat malam jam 8 sampai jam 9 malam, saya Wahyu Muryadi atau biasa dipanggil Om Y akan menemani Anda semua dalam E-Talk Show with BHS. Ya. Dan narsum saya pada malam hari ini, itu sebabnya saya pakai songkok yang khusus untuk menghormati beliau, ya kan? Adalah seorang muslimah, aktivis perempuan yang anak mantan presiden, politisi, dan juga namanya selalu dikait-kaitkan dengan apa yang disebut sebagai bahasa Arabnya itu satu. Wahid, tahu kan? Anak Presiden Abdurrahman Wahid. Inilah Yeni Wahid. Ya. Silakan duduk, Mbak Yeni. Pak Wahyu. Jangan Pak Wahyu dong, Om Y. Om Y. Iya, iya. Mbak Yeni nggak usah pakai mic. Iya. Tapi diganti deh, saya tuker deh mic-nya sama ini deh. Ini tempat menitipan tas ini Pak Wahyu. Lah iya. Kok tahu Ini aja tas keren banget tuh ya. Ini hadiah dari teman baik sekali. Siapa itu? Namanya Bu Retno Marsudi, Bu Menlu kita. Dari Menteri Luar Negeri. Oh, ya, baguslah tasnya. Saya seneng itu. Cara ngecapnya gimana tuh? Itu ada Bang Mawar ya kan. Nah, Mbak Yeni tadi terus terang saja Om Boy kaget ya. Very surprise. Tadinya dikira keluar-keluar kita panggil maunya ngaji, kasih dahan atau apalah paling tidak. Loh kok nyanyi? Itu ini nyanyi apa sih? Itu lagu yang saya buat dulu untuk anak-anak. Oh, oke. Karena kan saya sering pergi ke luar negeri, Pak Om Y. Karena saya sering ke luar negeri, kalau ini anak-anak kan suka kangen. Terus suami itu punya inisiatif, Mbok kamu ngerekam suaramu. Jadi kalau anak-anak malam kangen, tinggal disetelin. Ya sudah, jadilah lagu itu. Lagunya simple karena memang untuk anak-anak. Oh, luar biasa. Aduh. Itu kenapa songkoknya dicopot? Oh, agak gatel dikit oh, juga ya. Gitu. Gerah. Kayak ini itu bagaimana ceritanya ya?
kok rumah Ciganjur tuh begitu rupa keramatnya kali ya, kok sampai tokoh-tokoh penting Republik itu datang padahal Gus Dur udah nggak ada gitu loh. Pak Jokowi datang, Pak Prabowo datang, Sandi Uno, Kiai Ma'ruf Amin ya kan? Iya. Ya. Ya mungkin Gus Dur dianggap salah satu simbol ya, salah satu simbol kekuatan politik dan moral di Indonesia, sehingga kemudian beliau-beliau itu merasa perlu untuk menyelaraskan seolah terlihat di publik selaras antara apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliau itu dengan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur, sehingga kemudian diharapkan mampu menarik dukungan dari ya mungkin dari para kader Gus Dur yang ada di Indonesia. Mungkin itu dugaan saya ya Pak. Om Wayo lebih paham. Yang tahu ya pasti hati kecil mereka lah, ya kan? Tanyalah pada hati kecil mereka. Ya kan? Nah, yang jelas kemudian publik kan dikejutkan. Waktu itu saya ingat sebelum Yeni Wahid saya tinggal ke Amrik waktu itu. Oh iya kan? betul. Itu kan apa posisinya kan saya tanya ketika ya saya tahu wah Yeni itu digadang-gadang lah. Ayolah masuk ke Pak Prabowo, Sandi juga begitu, ya kan? Tapi kok kenapa tiba-tiba terus mengumumkan akhirnya mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi? Itu gimana ceritanya? Saya sangat berterima kasih sekali mengapresiasi ajakan dari tim Paslon 2, baik Pak Prabowo sendiri, Mas Sandi sendiri. Namun dari awal sudah saya jawab bahwa ketika membuat keputusan itu, saya selalu memakai dua kriteria Pak. Apa itu? Om Wai. Jadi kriteria akli dan akli. Jadi yang rasional dan spiritual harus dipakai dua-duanya. Iya betul. Nah, pada waktu itu saya masih menunggu istikharah dari 9 orang kiai. Jadi saya jawab, saya belum bisa menjawab dan saya mohon maaf. Selalu saya akan terakhirnya pasti akan spiritual. Oh, sangat spiritual. Karena kan kita berharap bahwa langkah-langkah kita ke depan, langkah saya pribadi loh, ini bukan nggak ada urusannya sama yang lain ya, tapi ini untuk saya, pilihan apa yang paling baik, kan gitu. Ternyata hasilnya adalah yang ada kaitannya dengan paslon nomor 1. Oh, betul. Ini sebenarnya suaranya Yeni Wahid sendiri, suaranya Bu Sinta Nuria, atau suaranya PKB Gus Dur, atau suara siapa sebenarnya Mbak Yeni? Maksudnya suara keputusan penentuan. itu dulu? Oh ya, kalau ibu saya jelas saya minta restu. Beliau sebelum deklarasi pun saya juga sungkem kepada ibu. Kemudian teks deklarasi juga saya minta tolong adik saya Inaya untuk ikut yang konsep, koreksi, ya? koreksiin gitu kan, dia jago soalnya kayak gitu-gitu itu. Jadi lalu konsepnya juga saya minta tolong kakak saya awalnya. Ini gimana ya menyelaraskan antara nilai bapak kita, artikulasinya seperti apa ini gitu. Jadi semua keluarga kolaborasi tuh. Om Wahid. Oh gitu. Nah, istikharahnya sendiri ya dari 9 kiai, salah satunya adalah murid langsung dari Syekh Wahbah Zuhaili almarhum. Ini seorang ahli fikih ya, sangat terkenal sekali di dunia internasional. Ya, jadi banyak faktornya Mas Wahid, bukan saya sendiri. Nah, kabarnya ketika mengumumkan itu banyak kejutan, dalam arti banyak masih dirahasiakan ya. Semua orang-orang pada nggak tahu semua ya. Jadi mau mengumumkan apa ya? Iya. Bagaimana? Apa yang Anda katakan pada semua teman-teman waktu itu? Ya memang waktu itu sih karena untuk menjaga agar beritanya nggak keluar dulu, memang untuk menjaga dan menghormati semua pihak yang terlibat. Nah, jadi saya minta keikhlasan dari para kader Gus Dur yang datang dari seluruh Indonesia pada waktu itu. Memang kita undang, saya katakan percaya nggak pada kami? Kalau percaya insya Allah saya akan deklarasi, monggo kita bersama-sama gitu. Dan ternyata mereka menyerahkan kepada kami apapun hasilnya akan sami'na wa ta'na. Mantap ini. Tapi ini ada tayangan menarik ini. Gimana, Pak? Ya kan? Coba ditayangkan dong. Oh, sempat viral soalnya. Apa itu? Wait. Nah, itu apa tuh? Bawa apa tuh? Itulah pasti habis salaman. Wah, itu kan ada yang ngasih tanda tuh. Padahal tahu isinya apa, Om Lah Wai? ya itu apa itu isinya? Itu kalau ada yang macem-macem, dadedor. Enggak. Itu kan protapnya presiden.
Oh, ya. Oke. Nah, itu perlu diklarifikasi sekali lagi, Mbak Yani. Inilah orang Yani. Indonesia Jadi kok senangnya hoax banyak gitu yang ya. bilang itu isinya ya mirip-mirip yang dibilang kardus, tapi itu duit itu loh katanya. Iya. Apa benar duit isinya? Itu kan senjata isinya Pak Wahyu. Saya kira Jadi dodol atau apa. Menduga bahwa itu senjata atau hal yang berkaitan dengan Itu Mbak Yani kebutuhan masih presiden. menduga itu senjata. Iya, lah kita nggak tahu masa kita nggak mau nanya presiden, Pak ini tasnya apa loh? Saya juga lupa nanya waktu itu kan ada bilang. Iya, perlu diwawancara ajudan Iya presiden. perlu diwawancara. Jadi maafi fulus di situ ya, nggak ada fulusnya, nggak ada duitnya ya. Ya itu saya pikir orang yang mikirnya kayak gitu memang pikiran hanya fulus saja ya. Iya, Kita nggak biasa mikir ya, begitu Om Bay soalnya. kalau Om Bay itu ya itu yang bikin viral tuh, jangan sembarangan. Ya kalau Om Bay nggak apa-apa, kalau Om Bay maafi fulus mamfus. Kita lanjutkan bincang-bincang itu with BHS setelah yang satu ini. You just call wherever I am, I come running. Halo Yani. Iya. Halo Yani. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Ya, saya sudah dengar kalau Yani udah memilih Pak Jokowi ya. Iya. Congratulations. Thank you. I appreciate it for your desire for that. Yeah. Who's this? Who's calling, please? This is Prabowo. Oh, mohon maaf. Kembali kita masih dalam e-talk show with BHS bersama Om Wai dengan tamu spesial kita Ibu Mbak Ning Yeni Wahid. Mbak Yeni ini ya politisi, ya macam-macam aktivis dan juga pernah jadi wartawan dulu kan? Iya, Mbak. Pernah ya? Pernah di wartawan di mana dulu? Di koran Australia, Sydney Morning Herald, itu koran terkemuka di Australia. Kalau mau jadi wartawan itu gimana ya waktu itu kan suka nanya-nanya dong ya? Iya. Gimana caranya? Misalnya saya narasumbernya Oh, gitu. iya. Misalnya Iya. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia waktu itu? Tergantung narasumbernya. Oh, tergantung narasumbernya? Iya. Yes. What can I do? Okay. Kamu ini sebagai apa ini? Atau ya di situ. How do you? Oke. Iya. Please, Oh, oke. you- Baik. Tukeran di sini. Loh. Lokir. Look. Oh, to speak in English. Look kan? Lokir. Oh. Ya. Jadi bahasa Inggris nih Om Wahyu? Iya. Om Wahyu, oke. Baik. Yes. So how do you transition from being a print journalist to a media personality? Yes. Oh, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Everything is okay for me. You know. Okay. I like a very smart question from you, I think, you know. And then that's what How do you enjoy being a famous person? Oh ya lama-lama nggak ngerti semua bahasa. Itu teman kita aja. Nanti lama-lama kita tukar lagi. Kalau bagus nanti lama-lama Bu Yani cocok juga jadi host juga ya. Oh, jangan. Jadi kalau di sini Om Wai itu kalau hostnya ini namanya Tante Yeni. Ini kan selama Taruh ini sini kan. dulu Om Wai, nutupin perut. Oh iya Nah, penting ya. Iya. Nggak apa-apa. Anda juga kan diet kan, dengarnya. Hah? Dengar-dengar kan diet juga. Diet ya? terus Om Wai. Dietong maksudnya. Dietong. Yeni. Ini Saya kan. diet seafood Om Wai. Oh really? Iya. Kenapa? I seafood saya makan. Makanya nggak kurus-kurus. Iya. Nggak apa-apa, oke lah. Fisik nggak penting. Yang penting suami daun muda. Weh, Weh. suami daun muda. Nah, gitu kan. Madura pula seperti Om Wai. Madura, iya. Aku juga Madura. Kalau udah lihat besi ini pengen nimbang aja di kilo gitu. Yan kan sering diundang di event-event di forum-forum internasional. Gimana ceritanya? Ngapain aja sih di sana sih? Kalau yang sekarang sedang banyak saya presentasikan itu adalah tentang program kita namanya Peace Village, Desa Damai. Desa Damai. Oke. Itu upaya kami untuk menanamkan toleransi di komunitas dengan cara membantu mereka secara ekonomi, tapi juga membantu mereka untuk bisa mengenali kalau ada gejala radikalisme di desanya. Nah, dan ya menariknya kan saya lihat juga dari kita japri-japrian di klub segala macam itu kan, jadi suka sering ke Timur Tengah ya. Oh iya, sekarang sering.
katanya dengar-dengar mau diajak bergabung di organisasi mereka ya. Kebetulan saya diminta menjadi salah satu pendiri dari yang namanya Global Council for Tolerance and Peace. Nah, itu ketuanya mantan ketua Parlemen Arab, ya, Syekh Ahmad Al-Jarwan. Jadi beliau mungkin melihat wah perlu representasi dari beberapa negara, salah satunya Indonesia. Terus ngajak saya. Kemarin di antara acara World Bank and IMF annual meeting in Bali. So you met with the prominent figure from the Saudi. Iya, betul. Siapa dia? Jadi kemarin kita kedatangan Royal Advisor, jadi penasehat kerajaan Saudi. Namanya Dr. Rahman As-Said. Nah, beliau ini memang punya komitmen untuk membantu kita, negara kita ini, membawa investor-investor dari Saudi dan dari Timur Tengah untuk masuk ke Indonesia, terutama membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, kan selama ini kan sebetulnya kita ini punya persamaan kan, Om Wai. Jadi sama-sama negara dengan penduduk muslim terbesar gitu. Terus kemudian Saudi lagi cari tempat untuk investasi, Indonesia juga butuh funding. Ini nggak ada yang gaduh kayak gitu loh. Iya. Ada kemungkinan mereka mau shifting dari biasanya investasinya kan di Amerika rata-rata, kemari ada kemungkinan ya. Jadi apa yang dia katakan? Jadi gini. Kalau orang-orang Timur Tengah itu hubungannya hubungan pribadi, Om Wai. Kita ketemu mereka, kita makan malam, kita ketemu ke rumahnya. Jadi hubungannya sudah percaya mereka akan masuk. Informal gitu. Percaya baru masuk gitu ya. Sebenarnya Asia juga cirinya kan mirip juga. Iya kan? sama ya. Nah, begitu kita bisa ngajak kelompok-kelompok besar, yang lainnya ikut. Ya mudah-mudahan negara ya. Kita kan. Kalau sukses nanti investasi ya petrodolar itu banyak ke Indonesia ya. Jangan lupa Mumbai, jangan lupa Tapi kita ini juga bagian ikhlas-ikhlas doang sih, Mumbai. Begitu ya. Nah, ini tadi kan nyebut-nyebut juga ada suami, rupanya daun muda itu udah bahasa sekarang namanya berondong ya. Nah, ada lagunya Miracle ya. Mainkan Miracle. Pillow talk, my enemy, my ally. Pillow talk, my enemy, my ally. Judulnya Pillow Talk. Pillow Talk. Siapa yang nyanyikan itu lagunya? Sono. Oh, dari sono. Bukan dari ujung aspal pokoknya. Ya, ini dengan suami kalau lagi istirahat malam. Apa pernah nggak ngemeng-ngemeng? Ngemeng-ngemeng. Nah, suaminya ngemeng-ngemeng ada toh? Ngemeng bisik-bisik. Pernah bahas politik nggak? Ya bahas lah, tapi jangan di tempat tidur lah. Bukan, suaminya kan Mas Dohir Farisi itu kan dari Gerindra toh? Iya, masih sampai asalnya. Sekarang tidak gimana? aktif. Tidak aktif. Tidak terlalu aktif ya, tidak aktif lagi sih memang. Beliau sekarang aktifnya di Ansor. Kenapa nggak aktif lagi di Ansor. Gerindra? Kenapa? Memang suami saya itu orang yang tidak terlalu suka tampil di depan umum. Atau kecewa dengan sebelah kira-kira? Siapa? Misua. Enggak. Kecewa nggak sama sebelah? Enggak, orang memang keinginan pribadinya, kita sangat menghargai ruang masing-masing untuk berkreasi, dan saya itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup karena mempunyai seorang suami yang sangat mendukung kegiatan saya. Itu luar biasa buat saya. Ya insya Allah moga-moga suami saya bareng lah. Iya. Ya, ini namanya ya anaknya Gus Dur, apa nggak pinter ya? Jadi kita sampai grogi mau nanya apa lagi ya? Ya udah kalau gitu challenge aja. Waduh, Olive udah ada nggak Olive? Olive, mainkan. Iya. Apa kabar nih? Aduh, mau dikerjain apa ini? Apa kabar? Salim. Kamu udah salaman belum? Sebau pecel lele ya, Mbak? Iya. Amanahnya ya ini. Nah, langsung dicatat di sini. Jadi gini, Mbak Yeni harus milih nih. Nanti akan ditelepon. Siapa yang ditelepon? Mau yang ini atau yang ini nih? Yang Om Boy nelfon. pilihkan. Ya. Jadi kalau salah saya bisa nyalain dia. Ya, sebelah gitu sini ya. dulu. Yang tarik dulu. Kiri. Yang ini ya, kirimu Kiri dulu. ya. Ya. Kiri. Oke, siap ya? Iya. Ditelepon. Mana teleponnya? Boleh. Teleponnya Itu mana tadi teleponnya? Itu loh di kanan. Oh, ini ya, Om teleponnya. Boy. Oh. Ini Ini jadul telepon. kayak hostnya ini teleponnya. Menyesuaikan banget. Ini vintage.
Oh maaf, phone. vintage juga Vintage jadul ya. dong. Oh iya. Ya. Sudah nggak diproduksi lagi Om Wai ya? Oh enggak, ini udah iya. jadi barang vintage yang STW namanya. Ini di telepon beneran kok Setengah tua. kabelnya nggak nyambung. Cuma nyambung ya apa piye to ya. Oke, udah siap ya? Yes. Berarti Om Wai nanti yang membacakan siapakah yang menelpon. Kering. Kesedih banget bunyi kering. Ini alarm dimatiin aja boleh. Angkat dong. Walah. Ini ada Iki loh, telepon. berbelit-belit lagi kayak hostnya ini. Gimana ini? Ya ini perjuangan. Oh, perjuangan. Hidupnya kok kayak hidup hostnya begini, kabelnya ini mulet aja. Halo? Jadi telepon dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Mana? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Presiden. Ya, Mbak Yeni apa kabar? Baik, Pak Presiden. Sekiranya bersedia jadi menteri, mau ya Mbak ya? Bapak, saya rasa Bapak ini palsu karena Bapak nggak ketawanya kayak gitu, Pak. Bapak pasti penipu ini kelihatannya. Kira-kira kalau mau menteri, Mbak Yeni mau menteri apa ya? Nah, ini kelihatannya Bapak masih belum sempurna Iya toh, juga Pak, terus ini. terang baik loh, iya. Ya, mau jadi menteri apa? Dijawab dong, Mbak, nggak apa-apa. Oh, iya. Jawabnya mau serius apa enggak? Ya serius ya. Oh, serius. Kita ini yang paling penting berjuang dulu, Pak. Berjuang dulu. Penting Betul, itu. betul. Soalnya itu kalau saya menang, soalnya winter is coming. Winter is coming. Saya kebetulan juga penggemar itu Game of Thrones, Pak. Gitu. Mungkin Insya Allah Mbak Yeni, Iya. kalau saya ini menang, J. Iya. Maunya menteri apa, J? Menteri apa? nah, begini Pak, kalau analoginya Winter is coming, Pak. Yes. Dalam cerita itu, Iya. itu kayaknya sudah posisi itu bukan paling menentukan ya. J. Karena ternyata peran orang yang paling penting itu menyelamatkan situasi J. dunia terutamanya yang sekarang ini sudah mau ada konflik-konflik kecil Lah, yang mulai iya, terjadi. Nah, Itulah. saya rasa Indonesia bisa memainkan peran itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi Mbak Yeni, pokoknya tolong jangan jauh-jauh. Handphonenya jangan diganti ya Mbak Yeni ya. Oh. Nanti kalau suatu saat insya Allah saya menang, saya hubungi. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Kalau kalau Pak Jokowi kalau ketawa gimana? Ini kalau ketawa gini begitu. Tapi paling nggak Pak Jokowi kekinian, nontonnya Game Oh of iya, ada Thrones. Game of Thrones. Emang Om Wai nonton? Enggak. Dia kayaknya kurang kekinian ya, kurang milenial. Suka-suka Nggak tahu lu lah. Jon Snow pasti kan? Nggak tahu. Aku tahu. Khaleesi nggak tahu dong, Khaleesi. Lennon. John Lennon. I didn't mean to hurt you. Oke. I'm sorry that I make you cry. Ayo. Oke, telepon kedua. Silakan. Kedua ini. Boleh Waduh. bunyi telepon lagi? Kering. Kering lagi dong. Walah. Kering. Rame Oke. hari ini. Saya bawa sini aja, Om Wai. Halo Yeni. Halo Yeni. Iya, halo. Apa kabar? Baik. Ya, saya sudah dengar kalau Yeni udah memilih Pak Jokowi ya. Iya. Congratulations. Thank you. I appreciate with what your desire for that. Iya. Who's this? Who's calling, please? This is Prabowo. Oh, mohon maaf. Iya, Mas, mohon How you maaf. know me? Oh iya. Can you hear that? Iya. Pegangnya begini nggak tahu aku. Udah milih ke sana suaraku mau dihilangin, dijauhin lagi. Enggak, Mas, ya mungkin kali ini kita belum sejalan. Oke. Tetapi kita tetap menghargai upaya-upaya, Oke. mengapresiasi upaya-upaya dari Pak Prabowo untuk membawa kebaikan bagi Indonesia. Iya. Nah, kalau saya pribadi sih percaya bahwa setiap zaman itu butuh pemimpinnya sendiri yang pas. Saya pasnya Bukannya- kapan, Mbak Yeni? Saya, what do you think? Kapan saya Iya, pasnya? hang in there, mungkin suatu saat nanti. Heaven knows. Jadi judul lagu. Oke. Terima kasih. Pak Jokowi aja. Terima kasih Mbak Yeni atas Sama-sama. kehadirannya dan teleponnya. Ini nanti telepon bersejarah. Yo konconing dhisik gembira. Harap Apa kabar? Benar ya bahasanya?
Ba'akabah, benar. Ba'akabah. Lama dah basuh deh. Oh, udah lama nggak ketemu. Lama dah ketemu. Di ketemunya di kandang kebo deh.